Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu ini nampaknya suara yang tidak asing bagi saya, karena saya pengisi tetap di majelis ibu-ibu kaitan dengan fikih perbandingan mazhab, ya Bapak Ibu. Oh ya. Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat para ketua RW dan jajaran, para ketua-ketua RT dan jajaran, ketua yayasan Masjid Al-Muhajirin beserta jajaran, terhormat ketua DKM dan jajaran pengurus, dan para alim ulama yang mohon maaf Bapak Ibu semua yang namanya tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah yang paling kencang aminnya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di Ka'bah. Saya punya cerita Bapak Ibu. Tahun 2013 saya ngisi pengajian di Depok. Saya bilang Bapak Ibu-ibu yang paling kencang aminnya kita doakan mudah-mudahan nanti kita ketemu di depan Ka'bah. Ini cerita. Tahun 2014 itu lagi bawa jamaah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dulu yang ikut pengajian Ustadz sampaikan kita berdoa bersama-sama yang paling kencang aminnya kita ketemu di Ka'bah. Alhamdulillah ya, ternyata Allah takdirkan bertemu di depan Ka'bah. Nah, malam hari ini tepat yang baik bersama orang-orang baik, malam yang baik ini kita doakan mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat haji dan umroh. Baik, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Haji, saya ternyata salah catat. Saya mencatat kajian RT. Saya kira di rumah, ternyata di masjid gitu ya. Baik, ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak panjang ini, mungkin kita akan selesai jam 9, ya kurang lebih sedikit. Dan saya akan menyampaikan kaitan dengan doa-doa malaikat yang diaminkan Nabi. Apa judulnya Bapak Ibu kira-kira? Doa-doa malaikat yang diaminkan Nabi. Pertanyaannya Bapak Ibu sederhana begini. Doa apa yang dilutarkan oleh malaikat kemudian diaminkan oleh Nabi? Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau seandainya malaikat berdoa yang mengaminkan itu Nabi, kira-kira teristijabah enggak doanya? Maka jawab yang kedua Bapak Ibu, teristijabah atau tidak kira-kira? Pasti teristijabah. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah pertanyaan pertama, ya. Apa kira-kira doa-doa malaikat yang diaminkan Nabi? Kira-kira siapa yang bisa Bapak Ibu angkat tangan, boleh pulang duluan. Siap, Haji. Kenapa? Mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Nggih, Pak Haji. Adalah orang-orang yang menemui bulan Ramadan tapi dia tidak masuk surga. Ada lagi? Ada lagi Pak Haji? Nah, ini mudah-mudahan panitia nanti menyediakan hadiah umroh gratis. Siapa tahu di antara kita ada yang kemudian mau beramal, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tadi sudah disampaikan di antara untayan doa-doa para malaikat yang diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu di antara sekian banyak doanya itu adalah orang yang bertemu dengan Ramadan, bahkan mereka di hari pertama sampai hari 30 mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan fasilitas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 Bapak Ibu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan satu persatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin. Nabi mengulang apa yang disampaikan oleh Jibril ketika Jibril datang kepada Nabi, ragima anfu rajulin. Bapak Ibu, dalam literasi bahasa Arab kata ragima anfu rajulin itu kata para ulama adalah ucapan atau kalimat dalam bahasa Arab untuk menentukan posisi orang yang paling rendah dan paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu kita menghina seseorang dengan hinaan yang sangat rendah, bahasa Arabnya itu ragima anfu rajulin. Jadi kalau ada orang mengatakan ragima anfu rajulin, bahwasanya orang itu memiliki kedudukan yang sangat hina dan rendah sekali di hadapan manusia, di hadapan malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, ya, kata itu kemudian siapa yang dituju? Dan kok Nabi kemudian mendoakan, mengaminkan doa malaikat itu? Paling tidak ada 3. Ingat-ingat Bapak Ibu ada berapa? Ada 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Pertama, dzukirat indahu falam yusalli alayya. Orang yang didoakan sebagai orang yang kemudian hina sehina-hinanya dan diaminkan oleh baginda Muhammad SAW itu siapa? Orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad tetapi mereka enggan bersalawat pada baginda Muhammad SAW. Bapak Ibu, ayat yang sering diungkapkan oleh para khatib, para ustadz di hari Jumat itu apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kira-kira apa terjemahnya Bapak Ibu? Allah dan seluruh para malaikat bersalat pada Nabi. Ayat itu kemudian mengajak kepada kita, hai orang-orang beriman, semua Bapak Ibu bersalat pada baginda Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa bersalawat? Kan begitu. Kenapa harus bersalawat? Kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan haqqul lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa di dunia ini pernah bersalat 1 kali pada Nabi SAW, maka orang itu nanti akan mendapatkan fasilitas syafaat. Apa itu syafaat Bapak Ibu? Syafaat itu adalah pertolongan di mana peristiwa yang sangat genting yang akan dilalui oleh manusia, tepatnya di padang mahsyar. Ada satu riwayat, ya, Sayyidina Aisyah itu pernah berdialog dengan Nabi Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Nanti orang itu akan dibangkitkan dari alam kubur mereka dalam keadaan hufatan uratan gurla. 1, tidak menggunakan alas kaki. 2, tidak menggunakan pakaian selai pun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bagi kaum laki-laki tidak dikhitan, sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Jadi syariat dikhitan itu mulai dari Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi SAW, semua manusia digiring kepada mahsyar. Dan Nabi SAW mengatakan, tudana syamsu yaumal qiyamati, nanti matahari didekatkan kepada mereka dengan beberapa jengkal saja. Sehingga kata Nabi SAW, disitulah manusia akan membutuhkan satu pertolongan, disebut dengan syafaat. Ada namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, pernah bertanya, ya Rasulullah, kam adadul anbiya wal mursalin, berapa jumlah para nabi dan para rasul? Maka Nabi SAW menjawab, ada 124.000 nabi, ada 315 rasul. Semua para nabi dan para rasul itu tidak mampu memberikan satu syafaat kepada manusia satupun kecuali baginda Muhammad SAW. Makanya nanti ayat yang kemudian bercerita tentang bagaimana kemudian manusia farda-farda akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang amalan mereka dengan sendiri-sendirinya, ada juga membawa segudang dosanya dengan sendiri-sendirinya. Maka tidak ada satupun orang yang kemudian mampu memberikan syafaat kepada orang lain Bapak Ibu. Maka disitulah kita membutuhkan satu pertolongan, disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang sangat agung, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana tidak? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, pernah melewati kuburan. Ini kuburan, Bapak Ibu. Nabi pernah melewati kuburan, kemudian Nabi mengatakan syaqautu ila ikhwani. Aku itu rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Maka sahabat yang mengikuti perjalanan safar Nabi itu mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Apa kata Nabi, Bapak Ibu? La, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Penasaran sahabat, Bapak Ibu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang yang engkau jadikan saudara ya Rasulullah? Kami ini sahabatmu, siapa saudara anda? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun yatu ba'di, orang-orang yang datang setelah kalian, walam yurani wa yu'minu bi, tidak pernah melihatku, kata Nabi, tidak pernah berinteraksi bersamaku, lihat dalam kenyataan, lebih-lebih dalam mimpi tidak pernah kelihatan. Tetapi orang-orang ini adalah yang mendapatkan syafaat Rasul. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang ini ditunggu di 3 tempat. 1 di padang mahsyar, 2 di Al-Kautsar, di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga ditunggu di depan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini dan apa amalan mereka? Mereka adalah orang-orang yang bersolat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat rugi kalau seandainya ada orang dengar nama Nabi Muhammad tetapi kemudian tidak mau bersolat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada nabi satupun dari 124.000 nabi, Bapak Ibu, 315 rasul yang mampu memberikan syafaat. Semua manusia akan datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian tidak mampu memberikan syafaat. Kenapa? Nabi Adam dulu pernah bersalah sehingga diturunkan Allah dari surga ke bumi. Apa kesalahannya, Bapak Ibu? Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau dekat-dekat kepada pohon ini, tapi dekat. Kemudian memakan, kemudian doa yang sangat legendaris dalam Quran, doa yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, apa Bapak Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa orang yang pernah zalim pada Allah, Pak. Itu nabi yang pernah kemudian menghindari hidup di tengah-tengah kenikmatan surga, kemudian melakukan satu kesalahan, turun ke bumi, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita yang hari ini ribuan kesalahan kita, bagaimana kemudian kita akan mampu naik ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu harus ada pertolongan, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita itu butuh syafaat. Butuh apa? Syafaat. Dan tentu kita butuh ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan orang itu tidak masuk surga dengan amalannya, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Saya akan kasih pengantarnya saja supaya nanti kita buka sesi diskusi, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa yang didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling hina di posisi, ya, di hadapan manusia, di hadapan para malaikat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah wa man adraka walidayhi aw kilahuma indal kibar falam yudkhilil jannah. Ada seorang anak menemukan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, tapi anak itu tidak mampu membahagiakan kedua orang tuanya di sisa-sisa usia kedua orang tuanya. Bapak Ibu, ada pepatah Arab mengatakan begini, birru abakum tabarra'u abna'akum. Berbaktilah hari ini kepada kedua orang tuamu, maka esok hari engkau adalah orang yang paling berbahagia karena anak keturunanmu menjadi orang yang paling berbakti kepadamu. Pepatah kita mengatakan, Bapak Ibu, jadikanlah kedua orang tuamu seperti para raja, maka Allah akan jadikan rizkimu seperti para raja-raja. Maka tidak ada seorang yang beriman kepada Allah, taat pada Nabi, taat kepada ibunya, kecuali surga baginya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di antara fasilitas surga yang paling mendekati manusia itu adalah ketika ada anak
bersama kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya hidup bersama di satu rumah, di satu pintu yang sama, maka dekatlah pintu rumahnya dengan pintu surganya Allah dengan birrul walidain. Bapak Ibu, sangatlah merugi kalau seandainya ada orang hari ini yang merasa terbebani dengan dia hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, karena merasa orang tuanya sudah kemudian hari ini menyusahkan dia. Saya mengajak kepada diri kita Bapak Ibu semua, coba kita pikirkan bareng-bareng Bapak Ibu pada saat ini ya, sambil kemudian membayangkan kembali ada sosok laki-laki yang dulu begitu tegap, begitu gagah, pagi jalan pulang malam, setiap permintaan kita dikasih, tidak pernah mengatakan tidak, sampai harus pun berhutang pun dia rela kemudian jalan pagi pulang malam, kemudian hutang sana sini ke tetangga, sampai wajahnya kemudian hari ini mungkin hari ini sudah mulai keriput Bapak Ibu. Yang kita panggil ayah, bapak, abi, baba, apalagi Pak, papa, hari ini nampaknya ketika sudah mulai berbicara nampaknya suaranya terbata-bata. Ayah yang dulu begitu hebat hari ini nampaknya penglihatannya sudah mulai pudar. Ayah yang hari ini yang dulu begitu gagah hari ini sudah mulai pendengarannya mulai menurun. Ayah yang saat itu begitu hebat hari ini sudah kemudian selera makannya sudah mulai menurun. Ayah yang dulu begitu gagah hari ini Bapak Ibu mungkin sudah menggunakan kursi roda. Ayah yang dulu begitu sehat, begitu luar biasa perkasa, hari ini sudah berbaring di rumah sakit. Sudah berbaring di antara ranjang-ranjang di antara rumah-rumah kita Bapak Ibu. Tidak bisa bergerak mungkin sebagian. Atau lebih-lebih ayah yang begitu hebat dulu sudah ada hari ini di alam ya, alam kubur. Tidak ada yang mampu dia amalkan kembali kecuali mengenang masa-masa lalu bersama anaknya masih hidup. Tidak mampu beramal, tidak mampu melakukan aktivitas ibadah. Di pada saat yang bersamaan kemudian dikuburkan jasadnya di lubang yang sangat sempit Bapak Ibu, 1x2 saja, kemudian ditimbun dengan tanah, dan dia hanya berada seorang diri Bapak Ibu, tanpa ditemani oleh istri, tanpa ditemani oleh anak-anaknya. Bapak Ibu, hari ini coba kita bayangkan kembali ibu, mama, bunda, ya, umi yang dulu begitu cantik, hari ini sudah mulai keriput wajahnya. Umi yang begitu cantik hari ini sudah mulai pendengarannya sudah mulai menurun. Umi yang begitu cantik saat itu sudah mulai pudar kelihatannya. Tangannya begitu lembut, hari ini lebih lembut lagi karena sudah mulai keriput. Pegangan yang begitu kuat pada saat itu hari ini sudah mulai melemah. Kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Pendengarannya sudah mulai melemah. Makannya mungkin sudah mulai tidak selera. Bahkan di antara kita ada yang sudah berada di ruang ya rumah sakit. Mungkin ada yang hari ini terbaring kaku di rumah sakit atau di rumah-rumah kita Bapak Ibu. Atau mungkin sudah berada di alam kubur sana. Bapak Ibu, ada seorang imam namanya Imam Ibnu Katsir menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh beliau menghadirkan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa hadisnya? Nanti kalau ada orang tua sudah meninggal dunia, dihantarkan oleh anaknya, maka anaknya kemudian balik ke rumah masing-masing, maka orang tua yang sudah ada di alam kubur itu, baik umi maupun abi tadi, maka mampu akan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak keturunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana khairan fa abshiru, maka kalau seandainya anak itu kemudian berbakti kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tua yang ada di dalam kubur itu berbahagia. Hati-hati Bapak Ibu,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, fa in kana syarron, apabila anak itu kemudian melakukan kejahatan-kejahatan, tidak bertaubat-taubat pada Allah, dilihat oleh kedua orang tuanya yang sudah ada di alam kubur, kemudian orang tuanya berdoa, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Perhatikan Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah, jangan pernah cabut nyawa anak kami sampai Engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan kami hidayah. Begitu kasih sayang ibu ayah kepada kita yang sudah meninggal dunia, apalagi yang masih hidup, maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijatanibus sam'ul mubiqat. Kata Nabi, jauhkan 7 dosa besar yang membinasakan manusia. Kalau 7 ini dilakukan, pasti binasa manusia itu. Apa diantaranya? Yaitu uququl walidain, anak yang menemukan kedua orang tuanya, tapi orang tuanya justru tidak bahagia hidup bersama anaknya. Bapak Ibu, mohon maaf, hari ini kita lihat fenomena seorang ibu yang sudah tua renta, sudah tidak bisa berdiri, harus berada di kursi roda hari ini, memiliki 5 anak yang sudah masing-masing kemudian berkeluarga. Ketika datang ke anak pertama, dia baru datang, ya, kemudian ditanya, mama berapa hari di sini? Kemudian dipindah lagi ke anak yang kedua, begitu lagi dipindah lagi ke anak yang 3, seolah-olah bagaikan bola yang kemudian dimain-mainkan. Jangan-jangan kemudian kita yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling celaka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Ini cocok untuk anak-anak muda, ya, karena tidak ada 2 orang manusia di muka bumi ini ketika kita bercerita pasti kemudian kita tahu siapa itu. Satu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua, ibu. Maka kalau ada orang bercerita tentang 2 orang ini kemudian tidak terbesit hatinya, jangan-jangan hatinya ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jangan-jangan hatinya terbuat asyaddu min qaswah, jauh lebih kasar daripada batu. Ketiga dan terakhir Bapak Ibu, ini terkait dengan apa yang akan kita lalui di beberapa hari ke depan. Kalau menghitung mulai hari ini Bapak Ibu, kalau tidak salah hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 atau hari ke-10 dari bulan Sya'ban. Artinya kalau seandainya bulan Sya'ban tahun ini 29 ya, perkira berarti sekitar 19 hari lagi atau 20 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kebahagiaan itu. Apa itu Bapak Ibu? Ramadan. Ini yang didoakan Nabi, wa man adraka Ramadan tsumma salakha falam yughfar lahu. Ada orang menemukan dirinya bersama Ramadan, bahkan berpuasa di hari pertama sampai hari ke-30, tetapi orang itu tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal Bapak Ibu, Nabi itu pernah bersabda. Apa sabdanya? Man shama Ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kenapa? Ada orang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, padahal Nabi mengatakan Allah ampuni dosa-dosanya. Ini kenapa? Masalahnya kenapa? Kata muridnya Umar ibn Khattab, namanya Sa'id bin Musayyab, karena kurangnya persiapan ketika mereka bertemu dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu, Imam Ibnu Mujahid, seorang imam besar, memberikan ada 3 hal yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu. Pertama apa Bapak Ibu? Isti'dadul ilmi, mempersiapkan diri kita menuju Ramadan itu dengan ilmu. Tadi betul yang disampaikan oleh tadi ketua yayasan kita, bahwa ketika sambutan bahwa mari hari ini sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan, mari hari ini kaji lagi, murojaah lagi, pelajari lagi, bertanya kembali lagi tentang ahkamus siyam, tentang fikih-fikih tentang puasa, kaifiyahnya bagaimana, keutamaannya bagaimana, kemudian bagaimana mengimplementasikan kehidupan dan nilai-nilai daripada Ramadan itu dalam kehidupan kita, supaya Ramadan tahun ini tidak sama dengan Ramadan tahun lalu. Kenapa orang Islam itu Bapak Ibu dengan orang-orang di luar Islam bedanya apa?
Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, beragama itu penuh dengan dalil Bapak Ibu. Beragama itu dengan ilmu. Beragama itu dengan pengetahuan. Dia tidak beramal dengan hawa nafsunya, dia tidak boleh beramal dengan apa yang ada di pikirannya, dia tidak boleh beramal dengan apa yang orang lain kebanyakan melakukan, tetapi melakukan itu dan ini itu berdasarkan ilmu. Makanya Quran itu banyak sekali kemudian menyinggung kaitan dengan orang-orang yang ahli ilmu Bapak Ibu. Satu di antara sekian banyak adalah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu beda Bapak Ibu. Maka nilai orang, kata Imam Ghazali mengatakan, ada orang awam kemudian berpuasa dengan orang yang tidak awam berpuasa, itu nilainya, value-nya pasti beda walaupun menjalankan satu aktivitas ibadah yang sama. Kenapa? Karena satu pakai ilmu, satu nggak pakai ilmu. Makanya kalau ada orang berpuasa tanpa ilmu, maka pasti Ramadan itu hanya rutinitas saja. Makanya Quran itu menyebutkan Bapak Ibu begini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti orang yang berilmu puasa itu beda dengan orang yang tanpa ilmu dengan beberapa derajat. Maka perhatikan aja Bapak Ibu, orang yang berpuasa dengan ilmu dengan tidak itu kelihatan, akan nampak kelihatannya. Ya, itu yang pertama kata Ibnu Mujahid. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kemudian dipersiapkan apa Bapak Ibu, yaitu perbanyak rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka Ramadan itu salah satu namanya itu Syahrut Tuhurah, itu bulan suci. Maka sering kita nemukan iklan apa? Ramadan bulan yang penuh kesucian. Bapak Ibu, kira-kira saya ilustrasikan begini. Kalau Bapak Ibu kita semua pulang dari sawah, pulang dari kebun, pulang dari gunung, pulang dari bekerja, pulang dari nelayan dan sebagainya, kira-kira Bapak Ibu kalau dibelikan istri pakaian yang bagus, kira-kira Bapak Ibu butuh mandi dulu atau langsung pakai? Hah? Mandi dulu. Kenapa mandi dulu? Karena masih kotor kan begitu. Kalau ilustrasi ini menyederhanakan bagaimana kemudian kita bertemu Ramadan yang penuh dengan kesucian itu, maka tidak boleh orang Islam ada yang bertemu dengan Ramadan dengan membawa sisa-sisa dosa selama 11 bulan yang pernah lalu yang dia lewati. Ini ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Kalau ada orang kotor Bapak Ibu, dibelikan baju baru, kalau dia langsung pakai, kira-kira kotor nggak bajunya? Bagaimana supaya tidak kotor? Dia dibersihkan dulu. Maka Bapak Ibu, ayat Quran itu sangat lembut memanggil kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kamu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat? Angkat coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Seluruh umat manusia ini pasti sudah melakukan dosa. Dan ingat Bapak Ibu, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada cerita Bapak Ibu. Tadi pagi saya melakukan manasik haji. Saya ngajar manasik haji, kebetulan ada jamaah saya akan berangkat nanti minggu depan. Bapak ini sudah punya anak 3 yang akan berangkat ini Bapak Ibu. Beliau berjalan dengan istri dan ibu mertuanya. Anaknya usia sekarang 3 SMP, berarti pernikahannya kira-kira sudah berapa itu Bu, Pak? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berarti berapa? 9 tambah 6 15. Ya sekitar 15. Selama 15 tahun Bapak Ibu, ya sang suami ini tidak ketahuan kalau dia punya cap batik di badannya Bapak Ibu oleh mertuanya. Paham Bapak Ibu? Dia bisik-bisik ke saya,
Pak Ustadz, nanti bagaimana saya menjelaskan kepada mertua saya ini punya batik di belakang. Pastikan ketahuan Bapak Ibu. Kenapa? Ketika menggunakan pakai ihram. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah kemudian sah tidak ihram saya? Saya bacakan ayat ini, menangis begitu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat yang begitu indah Bapak Ibu. Dan saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah melakukan dosa apapun di dunia ini, tidak ada satu dosa yang pernah dilewatkan kecuali aku ampuni dosanya. Dosa zina, dosa riba, dosa pinjol, dosa apalagi judol, macam-macam dia pernah lakukan. Kata Allah, jangan pernah kemudian berputus asa. Kalau kembali kepada Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya. Taubatan nasuha. Maka Bapak Ibu, tidak ada orang yang kemudian rasa-rasanya di antara kita yang tidak pernah kemudian melakukan kesalahan. Pasti semuanya. Ustadz pernah sama, ya, ketua yayasan juga sama, ketua RW juga sama, mungkin ketua RT juga sama, istri juga sama, suami juga sama. Ya. Yang paling sering kita lakukan apa? Janjian jam 9, datangnya jam 10. Dosa nggak itu kira-kira Bapak Ibu? Ditanya sama, Bu, posisi di mana OTW? Pada di rumahnya, itu udah bohong itu Bapak Ibu. Artinya semua kita ini kemudian berpotensi, termasuk ustadznya. Ustadz posisi di mana? OTW. OTW di mana? Di rumahnya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita kemudian tidak memiliki dosa dan maksiat. Maka dosa terbaik seorang hamba itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kasih sayang Allah itu jauh lebih panjang daripada azabnya. Bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, ada seorang wanita di Bani Israel, di zaman Bani Israel, kemudian hari-harinya dia kemudian menemani para laki-laki hidung belang. Setiap hari Bapak Ibu, tidak ada hari yang dilewatkan kecuali dia berzina. Kemudian ada seorang laki-laki kemudian pernah membunuh 99 orang dan menggenapkan menjadi 100 kepala manusia pernah dia penggal Bapak Ibu. Tetapi dua orang ini kemudian diilustrasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kemudian pengen bertaubat, belum beramal, hanya pengen taubat saya kemudian hijrah, kemudian meninggal di tengah jalan masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, seorang wanita yang kedua pekerjaannya ya melayani ya para laki-laki setiap hari. Tetapi karena kemudian kebaikannya dia memberikan seekor anjing meminum dari salah satu sepatunya, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya dengan rahmatnya tentunya Bapak Ibu. Kalau orang-orang terdahulu diampuni dosa-dosanya Allah dengan kasih sayang Allah, bagaimana dan umat Nabi Muhammad? Yang kata Quran, kuntum khairu ummah, kalian ini adalah sebaik-baik umat, kata Quran. Harusnya jauh lebih kasih sayang Allah kepada umat ini daripada umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Begitu cara memahami Islam ini. Begitu indah Bapak Ibu. Maka terakhir Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah Pak, yad'un Allah. Tentu berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Saya ilustrasikan Bapak Ibu, ada satu ucapan dari seorang tabi'in mengatakan, kanu yad'un Allah bi sittati asyhur ay yataqabbal Ramadan. Para sahabat itu berdoa ya untuk bertemu Ramadan itu 6 bulan. Bayangkan Bapak Ibu 6 bulan. Berarti mulai startnya itu di bulan apa Bapak Ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Terus Rajab, Sya'ban. Berarti mulai berdoa itu Safar. Di Safar itu berdoa 6 bulan untuk bertemu Ramadan. Lah kita ini nggak pernah kemudian berdoa. Berdoanya itu pun ketika kajian di bulan Rajab dan Sya'ban. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu, ini sahabat. Kan kita tahu sahabat itu bagaimana? Sahabat itu adalah orang yang berinteraksi dengan Nabi,
hidupnya dengan Nabi. Para sahabat ini kemudian seperti bayang-bayang di antara benda, mengikut kemana-mana bersama Nabi, Bapak Ibu. Bahkan nama-nama mereka sudah tercampang di dinding-dinding surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Nabi al-asyru mubasysyirina fil jannah. Ada 10 sahabat yang kemudian kategorinya masuk surga tanpa hisab. Ada seorang sahabat yang kemudian dia tukang adzan, kemudian terompanya sudah berbunyi, Bapak Ibu. Mereka ini berdoa 6 bulan. Sudah jelas surganya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Surganya tidak jelas, gak pernah lihat Nabi dalam kenyataan maupun mimpi. Kemudian pede betul kita tidak pernah mau berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Harusnya orang tidak pernah ketemu dengan Nabi ini harus lebih jauh lebih serius untuk berdoa pada Nabi sallallahu alaihi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ini yang bisa kita lakukan untuk kemudian sampai kepada bulan Ramadan. Pertama, persiapkan diri dengan ilmu. Kedua, perbanyak bertaubat pada Allah. Dan ketiga, banyak-banyak doa supaya kita sampai kepada bulan Ramadan. Apa doanya? Doanya sederhana saja, Bapak Ibu. Kalau bisa bahasa Arab, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dan berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Atau doa yang pendek, Allahumma salimna wa salimna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagiku dan selamat sampai kepada bulan Ramadan. Oh, nggak bisa Pak Ustadz pakai bahasa Arab. Ya Allah, bangun di tengah malam. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan dan sampaikan aku dan bertemu dengan Ramadan 2025 ini. Tanpa harus menggunakan bahasa Arab. Innallah sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat hamba-hamba yang berintih di tengah malam, Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya. Jam 9 lewat dikit. Dan saya kira Bapak Ibu sudah hafal betul ya dari awal sampai akhir. Saya kira tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu. Oh, ada pertanyaan? Oh, siap. Ustaz, saya bertanya, Ustaz. Puasa ini kan umurnya cukup lama ya. Diperintah oleh Allah dua Hijriah. Dalam perambahan 13 Ramadan kemarin umurnya sudah 1444 tahun. Namun kenyataan kondisinya puasa itu adalah salah satunya adalah praktik ketiduran. Apa agar kita berhasil kondisi umat Islam, menyusuri, mengambil hak dan sebagainya, itu apanya? Itu mungkin dari serta puasa tidak bisa apa. Itu yang saya sampaikan kepada saya agar puasa ini dapat makna yang harus Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Bapak Ibu, pertama saya akan jawab dengan 2 hal. Pertama adalah tentang sejarah puasa. Ternyata sejarah puasa ini memang disyariatkan puasa itu 1 bulan penuh ketika di tahun kedua Hijriah. Ketika Nabi berhijrah tahun pertama dan kedua, kemudian turunnya syariat puasa secara utuh 1 bulan dan kemudian Ramadan ditakdirkan menjadi syahrul siyam. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ada syariat puasa sebelum itu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Maka model puasa sebelum syariat Ramadan itu datang, maka Nabi SAW mengajarkan pada para sahabat itu apa? Afdalus salat salatu Daud. Seabdal salat itu salatnya Nabi Daud, kata Nabi. Wa abdas siyam siyamu Daud. Dan sepaling abdal puasa Nabi Daud. Pertanyaannya bagaimana kaifiyah caranya? Salatnya Nabi Daud, Bapak Ibu, ya, itu tidur setelah Isya, bangun di sepertiga malam, kemudian tidur seperenam, kemudian bangun lagi untuk sholat sampai waktu fajar. Jadi persis seperti Nabi. Bahkan dalam riwayat menyebutkan setengah malam Nabi Daud itu sholat setiap malam. Bayangkan Bapak Ibu, setiap malam Nabi Daud itu setengah malam sholat, setengah malam tidur. Pertanyaannya, ada nggak yang mampu seperti Nabi Daud? Ada nggak Bapak Ibu? Oke, subuh aja telat kadang-kadang kan begitu.
Oke, itu pertama. Yang kedua, puasa Nabi Daud itu dari 360 hari dalam 1 tahun setengahnya kemudian dipuasakan oleh Nabi Daud. Berarti berapa kalau 360 Bapak Ibu? 180. 180 setengah. Pertanyaannya, ada nggak model manusia yang hari ini bisa puasa 180 hari? Mungkin nggak ada. Dan itu dilakukan setiap tahun selama beliau meninggal dunia. Padahal posisi beliau itu adalah Nabi, Rasul sekaligus Raja. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi, Rasul sekaligus Raja. Iya, Raja Daud. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana model puasa sebelum disyariatkan puasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat 3 puasa. 1, puasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid yang kita kenal, hari berapa? 13, 14, 15. Ya. Kalau kemudian setiap bulan itu ada 3 hari, 12 kali 3. Jadi berapa Bapak Ibu? 36. Setiap mereka berpuasa dikali 10 berarti berapa nilainya? 360. Maka orang yang kemudian melakukan puasa Ayyamul Bid setiap bulan sama nilainya dengan dia berpuasa 360 hari. Tuh Bapak Ibu. Yang kedua, model puasanya itu adalah puasa Nabi Daud. Puasa sekali, puasa tidak, puasa sekali, puasa dan seterusnya. Yang ketiga adalah puasa Senin Kamis, Bapak Ibu. Maka inilah model puasa ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum syariat siam ya puasa disyariatkan di bulan Ramadan. Jadi itu model puasanya Bapak Ibu. Maka ada yang tanya, apakah sebelum syariat puasa Ramadan itu turun apakah ada puasa? Ada, ini modelnya. Terutama Ayyamul Bid itu. Yang kedua, ya, dari pertanyaan tadi bahwa bagaimana tipsnya? Ya, kalau kita tarik syariat puasa itu di tahun kedua sampai hari ini kan ratusan ribuan tahun. Kok umat Islam masih saja kemudian ada yang ya berbohong tadi, zolim, korupsi dan sebagainya. Nah, bisa ini dijawab dengan perkataannya seorang sahabat ya, karena Ramadan itu dia jadikan hanya sebatas rutinitas. Sebagaimana orang itu sholat hanya rutinitas, tidak membekas pada dirinya. Padahal kalau kita lihat Quran surah ke-29 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang rajin baca Quran, rajin dia ke masjid, maka orang yang rajin baca Quran, rajin baca salat tadi, tidak mungkin rasanya orang itu zalim, tidak mungkin rasanya orang itu penipu, tidak mungkin rasanya orang itu kemudian korupsi, tidak mungkin orang itu rasanya ya dia akan magar bukan haknya, apalagi pagar laut gitu ya. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia kemudian beriman kepada Allah, dia baca ayat Allah, dia sholat, dia puasa, pasti membekas pada dirinya orang beriman. Tapi karena dia jadikan hanya sebatas rutinitas, maka la yata'athar fi qulubihim, tidak membekas pada hati-hati mereka. Kenapa? Dia hanya jadikan sebagai rutinitas. Itu jadi masalahnya umat ini, Pak. Kenapa tadi? Karena nggak pakai ilmu. Nggak pakai apa? Ilmu. Rutinitas begitu saja. Coba Bapak Ibu, mohon maaf hari ini, siapa yang pernah diantara kita yang hilang sandalnya Bapak Ibu ketika ke masjid? Siapa Bapak Ibu? Dan bahkan ada seorang ustadz yang sedang khutbah, motornya hilang Bapak Ibu, bayangkan. Padahal masjid itu kan tempat yang paling aman, tempat terbaik. Kita naruh HP nggak akan bakal hilang Bapak Ibu. Jangankan HP Bapak Ibu, tong sampah, tong amal saja bisa hilang. Betul kan? Ini menunjukkan bahwasanya ya mereka jadikan perintah Allah itu hanya sebatas rutinitas, la yata'athar fi qulubihim, sehingga apa? Tidak membekas pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, mari hari ini kita betul-betul kemudian
mendalami makna puasa itu sesungguhnya. Semoga puasa tahun 2025 ini betul-betul membekas, betul-betul memberikan efek kepada kita sehingga tidak sama Ramadan 2025 ini dengan Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada tradisi orang-orang soleh terdahulu, Bapak Ibu. Kalau ada orang soleh didatangi oleh jamaahnya minta fatwa, maka dilihat kondisi raut mukanya. Kalau raut mukanya kelihatan lapar, maka dikasih makanan. Kalau kelihatan raut mukanya sudah kenyang, maka dikasih tausiah. Karena saya melihat sudah raut mukanya sudah mulai agak-agak kurang fokus, maka Bapak Ibu saya selesaikan tausiah yang sampai sini. Silakan menikmati hidangan yang ada, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adil sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jaddatina wa liman ahsana alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم عليك اليهود الذين قتلوا أطفال المسلمين ونساء المسلمين في غزة. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.